Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul kultum kita pada malam yang ke-12 ini, 3 azab di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, salat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam itu adalah perintah Allah. Wajib kita laksanakan selaku umat Islam. Salat itu adalah tiang agama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti dia sudah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama. Kalau kita lihat hari ini, justru umat Islam itu sendiri sudah banyak meninggalkan salat. Ada yang salatnya 1 kali dalam sehari, ada salatnya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu salat Jumat saja. Ada yang salatnya 1 kali dalam setahun, salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Kalau kita bandingkan umat Islam pada dulu kalanya dengan sekarang, umat Islam zaman dulu walaupun mereka salat di lapangan, tapi jamaahnya sangatlah banyak. Tapi kalau kita lihat umat Islam zaman sekarang, berlomba-lomba membangun masjid yang megah, pakai keramik dihias sebaik mungkin, bahkan keramiknya memanjat ke dinding. Tapi jamaahnya, Bapak Ibu, sedikit sekali. Umat Islam zaman sekarang anaknya disuruh pergi mengaji, justru ayahnya main judi. Anaknya disuruh ke surau, pailah ke surau nak, ayahnya pai ke lapau. Apa kerjanya di lapau? Menokok meja yang Allah sudah, yaitu main domino. Na'udzubillahi min zalik. Azab kubur ini adalah azab yang sangat pedih. Pernah Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidina Ali, mana yang engkau pilih, diazab di kubur atau di neraka? Maka Sayyidina Ali menjawab, aku lebih memilih diazab di dalam neraka. Kenapa? Kalau kita diazab di dalam neraka, bukan sendiri, tapi banyak orang yang diazab di dalam neraka itu. Akan tetapi kalau kita disiksa di alam kubur, diazab di dalam kubur, kita hanya sendirian di tempat yang gelap. Kalau kita banyak dosa, maka kita akan dipukul dan dipalu. Ada 3 azab bagi orang yang meninggalkan salat di alam kubur. Yang pertama, Allah sempitkan kuburnya, sehingga tanah yang di atas dan tanah yang di bawah Allah satukan. Samping kiri dan samping kanan Allah satukan. Maka remuklah kita, tak obahnya seperti kertas yang diremas-remas. Yang kedua, Allah nyalakan api di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, Allah datangkan ular yang sangat besar. Ular itu bernama ular Sajaul Akra. Matanya terbuat dari api. Ular ini mempunyai tangan, di tangannya itu mempunyai cambuk. Ular ini berkata kepada orang yang meninggalkan salat,
Tuhanku yang menyuruhku untuk memukulmu. Kalau sampailah ular ini memukul kita Bapak Ibu, maka terbenamlah kita 17 hasta ke dalam tanah. Kalau kita tinggal solat subuhnya, maka ular ini memukul kita dari subuh sampai ke waktu zuhur. Tinggal solat zuhurnya dari zuhur sampai ke waktu asar. Tinggal solat asarnya, ular ini memukul kita dari asar sampai ke waktu maghrib. Kalau tinggal solat maghribnya dari maghrib sampai isya, tinggal pula solat isyanya. Ular ini akan memukul kita dari waktu isya sampai ke waktu subuh. Bagi orang yang senantiasa meninggalkan solat, bahkan tidak solat sama sekali, maka ular ini akan selalu memukulnya sampai hari kiamat. Maka daripada itu Bapak Ibu, jaga solat kita, pelihara solat kita. Solatlah anda sebelum anda disolatkan. Sering-seringlah solat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Sering-seringlah ringan langkah kaki kita ke masjid untuk solat sebelum kita diantarkan oleh orang lain untuk disolatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.